Hello everyone, good morning. How are you? Well, I hope all of you are in a very good condition today. It is nice to see you again today. Now we are going to start our lesson, but before that, we will watch a video. Please pay attention to the video and let's just check it out. Oke, untuk bagian pertama di chapter 5 untuk semester 2 ini yaitu tentang simple present tense. Nanti bagian kedua kita juga akan membahas simple present tense untuk yang lebih dalam lagi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian bisa perhatikan di sini simple present tense. Kita nanti tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Jadi ini kita nanti membahas tentang simple present tense yang fungsinya ini ya, menceritakan kejadian yang terjadi secara rutin atau kebenaran umum. Selain menunjukkan, kalian nanti juga akan menggunakan kalimat-kalimat menggunakan simple present tense. Kemudian mengonstruksi kata-kata untuk membentuk sebuah kalimat simple present tense. Dan yang terakhir mendemonstrasikan tulisan kalian dalam bentuk tulisan paragraf. Nah, kita langsung masuk. Perhatikan gambar cewek berikut. Kalau ada pertanyaan, what does the girl usually do in the evening? Kalian bisa menjawab, ya, betul sekali. She usually studies in the evening. Oke. Perhatikan gambar si ibu. Nah, what does your mother usually do before you go to school? She gives some pocket money. Ada lagi di sini. What do your family usually do in the weekend? My family usually do jogging in the weekend. Nah, kalian bisa tebak kegiatan-kegiatan apa saja ini? Oke, saya yakin kalian semua sudah tahu. Nah, tahunya mungkin dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya belum. Tetapi tidak semuanya. Saya yakin beberapa juga pasti tahu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa saya sampaikan gambar-gambar tersebut? Karena itu gambar yang mewakili kegiatan kita sehari-hari. Jadi kegiatan tersebut itu terjadi secara berulang atau merupakan sebuah rutinitas. Ya. Nah, itulah mengapa kita mempelajari yang namanya simple present tense. Apa fungsinya? Yang pertama, to express a habitual action. Untuk mengungkapkan kegiatan yang merupakan sebuah habit. Habit itu kebiasaan. Jadi untuk mengungkapkan kalimat yang menyatakan kebiasaan. Contohnya kebiasaan apa? Yaitu tadi, saya selalu bangun tidur jam 5 pagi misalnya. Berarti kebiasaannya tiap pagi dia jam 5 itu sudah bangun. Kemudian fungsi yang kedua yaitu to express a general truth or fact. Untuk mengungkapkan kebenaran umum atau fakta. Fakta itu seperti apa? Contohnya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Presiden Indonesia saat ini adalah Pak Jokowi. Nah, seperti itu. Itu contoh dari general truth atau fact. Mungkin kalian masih bingung tentang simple present tense. Nanti dapat bertanya langsung ke Pak Christian lewat WA ataupun bisa calling ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagian verbal dari simple present tense. Dinamakan verbal karena dia memiliki verb di dalamnya. Verb itu apa? Verb itu kata kerja. Di sini pattern atau pola kalimatnya S itu subjek di sini. Kemudian verb one, kemudian ada tambahan S atau ES. Kenapa di situ saya kasih tanda kurung kurawal S atau ES-nya? Karena tidak selalu muncul
kapan itu muncul S atau ES-nya? Di situ sudah tercantum S atau ES ditambahkan jika subjeknya he, she, it, atau tunggal. Nah, kalau subjeknya banyak gimana Pak? Kalau subjeknya banyak ya tidak perlu kalian tambahkan S atau ES. Itulah mengapa saya taruh S atau ES-nya itu di dalam tanda kurung kurawal. Jadi itu optional. Bisa muncul kalau subjeknya he atau she atau it atau tunggal. Nah, ada S, ada ES. Kapan kita menambahkan ES? ES ditambahkan jika verb kalian berakhiran dengan SS, X, CH, SH. Ini untuk kalimat positif. Ya, kalimat positif itu kalimat yang tidak ada notnya. Nah, bagaimana untuk kalimat negatif? Ada rumusnya yaitu S itu subjek, kemudian do atau does, kemudian ada not. Lalu verb 1. Nah, verb 1-nya di sini kenapa Pak kok tidak ada kurung kurawal S atau ES? Karena S atau ES-nya ini sudah tergantikan dengan kata does. Sehingga verbnya kembali ke verb 1. Kapan kita menggunakan do? Do dipakai kalau subjeknya I, you, we, they, dan jamak. Jamak itu lebih dari satu. Sedangkan does dipakai jika subjeknya he, she, it, atau tunggal. Tunggal itu satu. Jadi demikian penggunaan do dan does. Lalu di kalimat tanya diawali dengan do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Sama verb 1-nya tidak ada tambahan S atau ES. Kenapa? Ya, betul sekali, karena di depan sudah ada penggunaan does, sehingga itu tergantikan. Ya. Nah, pertanyaan tentunya harus ada jawabannya. Kalau yes gimana? Yes, subjek plus do atau does, mengikuti pertanyaannya. Kalau no juga sama, no subject plus do atau does ditambah not. Nah, makin bingung? Tidak usah bingung. Kita lanjut dulu. Sekali lagi, WA Pak Christian atau calling Pak Christian kalau bingung. Ya. Lalu time signals. Time signals ini penanda waktu. Maksudnya apa Pak ini Pak? Jadi di kalimat simple present tense, kalimat yang kita pelajari ini, itu kebanyakan mereka memiliki keterangan waktu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ada kata every-nya. Every itu apa Pak? Every itu setiap. Kalian pasti sudah sering menggunakan every day, every night, gitu ya. In the morning, di pagi hari. In the afternoon, di siang atau sore hari. In the evening, di malam hari. At night, pada malam hari. Once itu sekali. Contohnya once a week, sekali satu minggu. Twice a week, 2 kali satu minggu. 3 times a week, 3 kali satu minggu, dan seterusnya. Lalu on diikuti hari, kemudian ditambah s. On Sundays, setiap hari Minggu. On Mondays, setiap hari Senin. Nah, berikut contohnya. Andy swims every day. Kenapa swimnya ada S-nya Pak? Karena kalimat ini kalimat positif dan subjeknya satu, sehingga verbnya harus ditambah S atau ES. Loh Pak, kok tidak ditambah ES kenapa? Tadi sesuai aturan ES itu ditambahkan kalau verbnya berakhiran SS, X, CH, dan SH. Di sini swim itu berakhiran huruf M, sehingga kita harus menambahkan S bukan ES. 2. They stay here ya, every night. Perhatikan stay-nya kenapa Pak kok tidak ditambah S? Karena subjeknya they. Ya. Jadi subjeknya yang boleh ditambahkan S itu ES itu apa? He, she, it, atau tunggal.
Selebihnya tidak boleh ditambahkan S atau ES. 3. I do not take. Kenapa Pak pakainya do kok tidak does? Karena subjeknya I, pasangannya yaitu do. He does not pray. Pak, kenapa kok pakai does bukan do? Karena subjeknya he pasangannya does. Loh Pak, itu kan subjeknya he, kenapa kok pray-nya tidak pakai s? Seperti tadi yang saya ungkapkan, sudah tergantikan dengan kata does, sehingga verbnya tetap seperti biasa. Do you cut the string? Kenapa do? Karena subjeknya you. Does she put the face on the desk every day? Kenapa does bukan do? Karena subjeknya she. Nah, demikian penjelasan tentang simple present tense bagian yang pertama. Oke, semoga kalian bisa memahami. Sekali lagi, yang masih bingung atau kurang jelas dapat bertanya kepada Pak Christian. Terima kasih. Thank you for your attention and see you in the next video. What do you think about the video? I hope the video can help you to understand the material. But if you still feel confused, you can call Mr. Christian. You can write some messages to Mr. Christian. Don't be shy, don't be afraid, please be free to do that. Mr. Christian will be very happy to accept your phone or to answer your messages. I think that's all for our activity related to this video. You can go on with the next activity. Stay healthy and God bless you. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.